Halo teman-teman, jumpa lagi di Bajunya Hesti, cerita-cerita tentang baju saya yang saya buat sendiri ya. Mungkin ada yang nanti kalau sempat saya akan expose atau cerita tentang baju yang saya nggak bikin sendiri ya, ceritanya gimana. Tapi ini kebetulan saya baru pulang kantor hari ini pakai baju ini gitu ya. Jadi saya cerita tentang baju ini gitu ya. Kenapa nggak cerita waktu pembuatannya? Karena waktu pembuatan tuh kayaknya saya tuh full of concentration gitu. Konsentrasi penuh gitu, takut salah dan lain sebagainya. Mohon maaf ya karena ini kan bukan penjahit profesional ya. Penjahit yang sekedar bisa untuk dirinya sendiri gitu. Oke teman-teman, ini baju saya model kebaya kutu baru ya. Kebaya kutu baru, kain yang diperlukan itu adalah ini kain jumputan ini ya. Jumputan ini dikasih ya. Ini karena ini seragam guru sekolah minggu di gereja saya. Terus karena saya saat ini lagi suka-sukanya pakai one set baju dan celana yang lengan panjang seperti ini, maka saya perlu tambahan kain polos yaitu Toyobo yang ini. Ini juga sama ya, 1 meter ini. Sebetulnya 1 meter tuh lebih ya. Kalau boleh beli 75 cm harusnya 75 cm aja sih. Tapi ya udah karena di tokonya tuh nggak boleh beli di bawah 1 meter, ya udah saya beli ini. Dan ini perpaduannya nih yang milihin kakaknya dari color chartnya saya kasihin, kayaknya ini cocok juga, masuk juga. Walaupun ini di sini ada warna putih, orange dan hijau ya. Bisa juga kan ngambil dari sini, tapi kayaknya saya kurang seberani itu, jadi pengen warna tuh yang one tone atau satu color chart gitu ya. Terus saya lagi iseng gitu, saya tambahin lah sama lurik. Jadi luriknya ini nggak beli, ini sisa dari saya kapan hari beli kain lurik 3 meter tapi yang lebarnya 90, saya bikin kebaya kutu baru dan masih ada sisanya. Terus terinspirasi dari ya IG batik-batik itu, akhirnya saya beranikan diri untuk nge-mix and match, dan kayaknya sih cocok ya, kayaknya nggak tahu gimana menurut teman-teman. Cuman kemarin ada foto yang ntar kasih tahu ya, foto yang saya sama Louis-nya pakai lurik seperti ini ya cocok ya, karena kayaknya kebantu sama bajunya Louis. Bawahnya itu celana ya, celana yang juga sama ya, kolor gitu ya. Nah ini kancingnya teman-teman, ini ada kancing cetek ya atau kancing jepret kayak begini ya, yang besar ya, bukan yang besar ya, yang nomor 2 yang medium gitu kayak begini, warna putih. Kancing seperti ini tuh ada 2 warna ya, warna hitam dan warna putih, tapi saya pakainya yang warna putih. Ntar saya ambilin dulu. Oke teman-teman, saya mau cerita tentang kancing jepret ini ya, karena ini menurut saya kancing yang epic banget ya. Ini saya punya 2 ukuran ya. Yang pertama ini yang 5 mm yang kecil banget, yang zaman dulu udah ada gitu ya. Ya lupa ini harganya berapa. Nah, terus saya tuh sekarang kan lagi pengen gitu pakai yang seperti ini ya. Ini 12 mm. Saya tuh beli 3 kali teman-teman. Pertama di toko Citra itu harganya 10.000. Nah, untuk 12 biji. Jadi kira-kira 1.000 lah ya, kayak gitulah. Terus saya beli di toko jahit dekat rumah yang tempatnya ngobras-ngobras, dan kapan-kapan ya kita bikin vlog di situ. Itu harganya 11.000 dan dia ambil dari toko Citra. Jadi ya saya kira ya dia ngambil untung 1.000 lah ya. Terus suatu saat saya pergi ke toko Vivi di Wajak ya, agak jauh itu dari Malang ya, dari kota Malang, dari rumah saya, cuma iseng-iseng aja. Saya beli lagi teman-teman dengan ukuran yang sama tapi mereknya berbeda. Harganya adalah 8.000. Lebih murah ya. Kemudian saya tuh pernah coba di pasar Gondang Legi. Ada toko juga di situ. Tahu berapa teman-teman? 2 biji itu 3.500. 3.500. Berarti 3.500 kali 6 18.000. Jadi dia jual satu ini 18.000 teman-teman, bayangin. Jadi ada yang jual 8.000, ada yang jual 10.000, ada yang 11.000, ada yang 18.000. Kalau yang 10 sama 11.000 mungkin make sense ya, oke lah ya. 8.000 ya oke, ini
murah banget karena kalau di online tuh kira-kira harganya 10.000. Tapi yang 18.000, oh my god, akhirnya waktu itu saya nggak jadi beli. Jadi ini ada yang putih, saya punya yang hitam ya, cuman lagi udah kepasang. Tadi saya ceritain kalau saya lagi cerita tentang kebaya saya ya. Terus saya pakai kancing jepret ini 6 biji ya, 6 biji berarti kalau harganya ya jadinya 5.000 lah ya. Kan satu lembar 10.000 lah ya. Kalau saya bikin beli 6.000, 6 biji ya ongkosnya ya 5.000 gitu ya. Terus saya bikin ini teman-teman, kancing bungkus. Ini dibajak juga di toko Vivi juga. Ini satu dusin itu 5.000. Jadi 12 biji itu 5.000, saya pakai cuma 6. Ini kancing palsu ya, cuma buat hiasannya. Jadi cuma 2.500. Ongkos operasinya 12.500. Benangnya dua macam ya, benang warna muda dan benang warna tua. Jadi benangnya 5.000. Jadi kancing 7.500, benang 5.000, 12,5. Terus 12,5 tambah operasinya 12,5, 25.000. Ini 30.000 berarti 55.000 ya. Ini kan nggak ikut beli. Jadi kalau beli berapa lah nggak tahu ya. Kayak begitu teman-teman. Ini prosesnya agak gimana ya? Soalnya saya tuh sebetulnya kurang pinter ya bikin kebaya dan nggak ngerti polanya. Jadi saya tuh kira-kira sendiri. Jadi di apa ini di pangkal leher ini tuh saya potong. Jadi lurus begitu sehingga kelepetnya ini ya atau lipetannya ini sambungan teman-teman. Jadi ini sambungan ya. Sambungan ini juga sambungan. Jadi bikinnya ya berarti berapa senti ini? Sekitaran 6 cm ya. Bolak-balik 6 cm berarti 8 cm lah. Bikin 8 cm termasuk lipetannya terus saya jahit keliling gitu ya. Menghubungkan antara badan kiri, badan kanan dan juga leher belakang. Kayak begitu. Itu yang saya mampu. Sebetulnya dulu tuh pernah dibikinin ibu saya itu pola kain kebaya yang jenis kebaya Kartini. Jadi nggak pakai kutu baru yang cuma begini aja nih. Kalau kebaya Kartini kan begini ya. Begini. Nah, cuman di dalamnya bisa dikasih kain juga sih ya untuk bantu pelekatan kancingnya gitu. Cuman dia lebih dibutuhkan kain yang banyak kayak begini dan kelepetnya ini itu terusan ya. Jadi nggak terpisah. Itu saya dulu punya cuman ya udahlah dipindah-pindah nggak tahu akhirnya nggak punya. Terus saya juga kayaknya nggak memungkinkan untuk diminta dibikin lagi sama ibu saya. Akhirnya saya dengan apa ini sebisanya saya ya akhirnya saya bikinlah kayak seperti ini begitu. Saya cukup banyak sih punya kebaya seperti ini biasanya tapi dari kain-kain katun ya. Kalau brokat saya belum pernah bikin untuk kebaya kutu baru seperti ini dan biasanya pengaplikasiannya untuk baju-baju yang dipakai untuk kerja gitu. Jadi saya kalau ngajar atau ngantor begitu pakai yang seperti ini. Ini seperti ini ya. Ini nggak ditimpa ya. Jadi ini dipotong. Ini kainnya sama. Dan sambungannya seperti ini. Jadi disambung Jadi udah dibikinin lengan kayak gini baru dilipat gitu. Ngerti lah ya teman-teman ya. Sambungannya seperti ini. Gitu. Juga sambungannya ini seperti ini. Ini seperti ini bisa dibuka. Ini dan ini cuma hiasan. Kemudian di sini ya teman-teman, saya maunya kan bikin angkin, tahu kan ya yang di sini tuh loh teman-teman. Cuman jadinya seperti ini. Sebetulnya ini bisa juga yang coklat ini di atas ya, terus yang lurik tuh di bawah jadi angkin juga pernah. Juga bisa ya. Cuman karena kainnya lagi banyak, jadi ini tuh double ya kainnya ya. Jadi nggak dipotong ini. Double kayak gini ya saya sayang juga sih. Ya udahlah kayak begini aja. Sebetulnya bagus juga kalau ini coklat yang polos, terus nanti luriknya itu nggak berdiri ya tapi tidur ya, modelnya disamain kayak ini juga bisa. Bisa juga seperti ini jadinya asimetris ya. Kalau kita begini ya, sifatnya posisi tangan seperti ini jadi kombinasi. Ini berdiri, ininya lurus seperti ini. Ya, terserah sih ya. Ini nggak terlalu ini ya, lihatin ya teman-teman ya. Ini sebenarnya saya bikin agak bulat gitu ya. Ini cuman dia kurang ekstrim.
Jadi harus ini cuman saya tambahin 5 cm ya, mungkin bagusnya 10 cm gitu. Jadi kelihatan ekstrim banget. Ini kurang ya, kurang kelihatan miringnya si kebayanya itu ya. Ini jadi ya nggak ada sakunya sama sekali. Terus untuk celananya seperti yang selama ini saya bikin gitu ya. Celana saya tuh selalu pakai kolor ya, selalu pakai elastik ya. Semua celana saya pakai elastik teman-teman, pun ketika saya beli celana dinas gitu ya, bukan celana dinas, celana kantor yang kain itu saya pilih yang pakai koloran gitu, pakai elastik biar gampang. Kayaknya celana saya yang nggak koloran itu cuman celana PDH saya deh. Ya kan, karena itu telur kantor kan ya. Nah ini celana saya kolor ya, jadi makainya gampang, bikinnya juga gampang, dan nggak pakai belum pakai ntar deh kapan ya nggak tahu ya saya kapan bisa bikin saku ya, nggak ada sakunya kayak ini, dan ini ujungnya saya kelim dan dijahit tangan dengan obras yang warnanya sama senada ya. Jadi obrasnya itu jangan, kalau kita obrasin kita bilang aja obras warna gitu ya, jangan obras hitam atau putih, ntar jelek itu di baju tuh kurang elegan. Nah ini saya seperti ini ya. Proses pembuatan ya, kalau potongnya sih ya sebetulnya prosesnya itu lama karena saya nggak kerjakan tiap hari gitu teman-teman, jadi sesempatnya. Kalau memang dikerjakan terus itu paling cepat 3 hari ya, normally 5 hari jadi gitu. Tapi karena saya kerjakannya ya mungkin weekend, Sabtu Minggu doang, atau ketika saya pulang kantor gitu ya, akhirnya agak lama. Kalau di sini kelihatan ya kancing-kancingnya ini, kancing bungkusnya ini. Saya sebetulnya kasih bungkus ini iseng aja ya teman-teman ya. Karena kancing bungkus ini kelemahannya dia tuh gak bisa brodol gitu ya. Semua kancing yang bisa rusak sih ya. Cuman dia tuh bisa brodol gitu loh teman-teman. Dan kalau misalnya brodol kita kan susah kalau mau cari penggantinya ya, sama si kancing hias juga ya. Kalau misalnya udah pecah atau apa kan kita mesti ganti semua. Cuman dia tuh ketahanannya itu kayak kurang gitu. Tapi kan lucu ya. Mood gitu rasanya kalau pakai kancing kayak gini, dan nggak susah untuk milihnya. Karena kan kita tuh bingung ya di toko itu, masa warna itu aja, masa model itu aja gitu. Padahal kalau kancing warna itu kan agak sulit untuk cari warna yang sesuai. Jadi jalan ninjanya, jalan cepetnya ya pakai kancing bungkus. Kalau mau pakai kancing pasti cocok kan, karena emang dari kainnya sendiri. Cuman ya ada plus minusnya, dia tuh bisa brodol gitu. Cuman ini kayaknya waktu itu didobel sama kain katun gelap gitu punya kakaknya. Kalau didobel pakai lurik ini kayaknya kesulitan karena ini terlalu tebel kainnya itu. Tapi kalau nggak didobel dia tuh kayak nerawang gitu bahasa Jawanya. Nerawang apa ya? Kelihatan gitu loh besinya gitu. Ini besi ya. Ada juga yang plastik teman-teman, tapi ini saya dibikinin yang besi. Oke teman-teman, sekian dulu ya bajunya Hesti episode kali ini. Kebaya kutu baru, one set, kombinasi lurik, jumputan, dan kain polos tuyuku. Terima kasih, semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Dadah.